Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Imam Zainal Abidin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah logika. Dan tak lupa teman-teman semuanya, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan 1 Junior Nur Pratiwi NIM 75, yang kedua Farida Latifatunisa NIM 76, yang ketiga Amalia Putri NIM 77. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang kesalahan berpikir atau falasi dari aspek bentuknya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saudari Junior Nur Pratiwi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian kesalahan berpikir, yaitu kesalahan berpikir dalam logika dikenal dengan istilah stratagem atau fallacies, yaitu kesalahan yang sering terjadi dalam aktivitas berpikir karena penyalahgunaan bahasa atau verbal atau relevansi. Yang dimaksud fallacy atau kesalahan adalah pemikiran yang menyesatkan nampaknya benar tapi sebenarnya tidak. Pengertian kesalahan juga dapat diartikan sebagai kekeliruan penalaran yang disebabkan oleh pengambilan kesimpulan yang tidak sahih atau valid. Dengan melanggar ketentuan-ketentuan logika atau susunan dan penggunaan bahasa serta penekanan kata yang secara sengaja atau tidak sengaja telah menyebabkan pertautan atau asosiasi gagasan yang tidak tepat. Sesat pikir adalah suatu proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, menyesatkan, atau gejala berpikir yang salah yang disebabkan pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Dan di sini ada pembagian aspek yang berhubungan dengan kekeliruan, pembagian oleh Mundiri. Jenis kekeliruan itu masuk ke dalam 3 kelompok besar, yaitu apa saja? Yaitu yang pertama, kekeliruan formal yang berhubungan dengan bentuk dari premis-premis dalam silogisme, dan yang kedua, kekeliruan informal yang berhubungan dengan aspek materi dari suatu kesimpulan, dan yang ketiga, kekeliruan penggunaan bahasa yang berhubungan dengan pelak-pelik ungkapan dan tata bahasa yang kemudian menyebabkan kesalahan penafsiran. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh... Baik, terima kasih. Selanjutnya saya, Farida Latifatunisa, NIM 76, akan menyampaikan materi mengenai kesalahan informal atau kesalahan dalam aspek materinya. Di sini, kesalahan informal atau kesalahan materi adalah kekeliruan yang terjadi akibat kekacauan konotasi atau denotasi term-term yang dipakai karena asumsi-asumsi yang salah atas fakta atau realitasnya. Selain itu, kesalahan informasi adalah kesesatan yang menyangkut isi atau materi penalaran. Kesesatan ini dapat terjadi karena faktor bahasa yang menyebabkan kekeliruan dalam menarik kesimpulan, dan juga dapat terjadi karena memang tidak adanya hubungan logis atau relevansi antara premis dan kesimpulannya. Karena setiap kata dalam bahasa memiliki arti tersendiri, dan masing-masing kata dalam sebuah kalimat mempunyai arti yang sesuai dengan arti kalimat yang bersangkutan. Maka, meskipun kata yang digunakan itu sama, namun dalam kalimat yang berbeda, kata tersebut dapat bervariasi artinya. Ketidakcermatan dalam menentukan arti kata atau arti kalimat dapat menimbulkan kesesatan penalaran. Kesalahan informal terjadi jika premis-premis tidak mempunyai hubungannya dengan kesimpulan. Kesalahan berpikir material terjadi ketika mengambil premis yang salah dalam inferensi atau simpulan dan secara keliru menganggapnya benar. Mungkin cukup itu penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Amalia Putri. Kepadanya dipersilahkan.
Baik, untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu tentang macam-macam kesalahan informal. Yang pertama, kekeliruan karena membuat generalisasi yang terburu-buru. Yang kedua, kekeliruan karena memaksakan praduga. Yang ketiga, kekeliruan karena mengundang permasalahan. Yang keempat, kekeliruan karena penggunaan argumen yang berputar. Yang kelima, kekeliruan karena berganti dasar. Yang keenam, kekeliruan karena mendasarkan pada otoritas. Yang ketujuh, kekeliruan karena mendasarkan diri pada kekuasaan. Yang kedelapan, kekeliruan karena menyerang pribadi. Yang kesembilan, kekeliruan karena kurang tahu. Yang kesepuluh, kekeliruan karena pertanyaan yang ruwet. 11. Kekeliruan karena alasan tertentu terlalu sederhana. Yang ke-12, kekeliruan karena menetapkan sifat. Yang ke-13, kekeliruan karena argumen yang tidak relevan. Yang ke-14, kekeliruan karena salah mengambil analogi. Yang ke-15 yaitu kekeliruan karena mengundang belas kasihan. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.